Halo, terima kasih. Sampai jumpa kita di materi hari ini. Ibu harapkan semua kita dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu tentang kerajinan fungsi hias. Ini bagian yang kedua. Nah, minggu lalu kita sudah bahas apa itu kerajinan fungsi hias. Kerajinan fungsi hias merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsi ataupun kegunaannya. Tujuan dari produksi kegiatan yaitu 1. Sebagai penghias, 2. Sebagai benda dipakai, sebagai kebutuhan ritual, sebagai kebutuhan simbolik, sebagai kebutuhan konstruktif. Nah, nanti anak-anak di sini ada tujuan dari produk kerajinan. Kalian boleh nanti catat. Nah, kalau nanti ada ujian ini bisa dikeluarkan. Nah, bahan alam. Ada bahan alam yang dapat yaitu digunakan untuk kerajinan. Apa saja itu bahan alam yang ada di sekitar kita? Contoh, serat bahan pisang. Yang kedua, kayu bersifat keras, bambu dan rotan, kulit, logam, emas, perak atau perunggu. Yang berikutnya, batu yang beraneka warna memiliki yaitu warna dan punya arti. Yang berikutnya adalah tanah liat, memiliki tekstur yang halus dan elastis mudah dibentuk. Nah, bahan-bahan apa saja yaitu untuk membuat kerajinan fungsi hias ini? Nah, ada lilin, ada gips, ada fiberglass, ada sabun, ya. Itu bahan-bahannya. Nah, bahan limbah organik yang dapat kita gunakan untuk fungsi hias. 1. Sisik ikan, kerang, jerami, kulit jagung, tempurung kelapa, kertas, dan kardus. Nah, yang berikutnya adalah kita ambil dari bahan limbah anorganik. Bahan limbah anorganik adalah sejenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, apa saja seperti apa contohnya? Yaitu 1. Plastik, punya waktu untuk yaitu larut. Yang berikutnya adalah kaleng, styrofoam, kaca, logam besi atau baja, pecahan keramik. Nah, ini semua ada proses waktu untuk terurai atau diuraikan. Nah, dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan pengguna produk, dan memperindah penampilan dari produk yang akan dipasarkan sehingga memiliki nilai pada suatu kerajinan. Nah, yang berikutnya adalah pada karya modifikasi kerajinan dari bahan limbah organik, hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak bisa kita asal membuatnya ya. Kita harus punya yaitu ukuran berapa standarnya, berapa ukurannya ya. Jadi supaya nanti ukurannya itu simetris, apabila kita letakkan di suatu tempat dia bernilai yaitu orang juga dapat menilai bahwa kerajinan ini punya nilai ataupun fungsi hias. Nah, sampai di sini dulu anak-anak ibu. Materi kita hari ini dalam fungsi hias. Nanti setelah menonton tayangan video ini, ibu harapkan kepada anak-anak ibu semua materi yang sudah ditayangkan yaitu dicatat, lalu nanti difoto. Melalui tayangan ini nanti ambil kesimpulan ataupun rangkuman dari materi ini. Lalu nanti foto kirim ke classroom. Thank you until you meet in the next learning. By Mas Nyati Sihaan. Thank you.